ngapain kita untuk capek-capek berolahraga ketika sendiri. Nah, ini persoalan. Dua hal yang memang menjadi penyakitnya, menjadi dasar yang memang menghalangi kita. Olahraga hanya menghambur-hamburkan tenaga, olahraga hanya menghambur-hamburkan biaya, dan itu pikiran yang saya robohkan. Kalau saya roboh berarti luar binasa. Wah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam silaturahmi, dan salam tradisi laga. Baik teman-teman, saudaraku, sebelumnya saya mohon maaf karena baju masih ada sedikit basah, kemudian belum mandi karena habis jogging tadi pagi. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi semangat kita ya, sekalipun kualitas videonya agak sedikit ya kurang begitu bagus lah. Tapi insya Allah mudah-mudahan dengan video pendek ini memberi manfaat untuk kita semua. Saya akan memberikan spirit atau motivasi untuk rekan-rekan, saudaraku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan di hari libur ini, libur panjang ya, kita memberikan suatu manfaat untuk pola pikir kita bahwa sejatinya waktu kita itu terbatas. Maka ada yang bilang, ngapain kita untuk capek-capek berolahraga, lari, jogging, ataupun melakukan hal-hal yang memang sifatnya sport. Kita masih sehat, kita banyak uang, dan kita disibukkan dengan pekerjaan. Nah, ini luar biasa pola pikir yang mungkin saya pikir atau boleh dikatakan takabur lah gitu. Kalau bahasa ininya takabur. Kita sudah diberikan nikmat yang begitu luar biasa, karena nikmat sehat itu yang paling tinggi. Maka dari itu kita olahraga hanya menghambur-hamburkan tenaga, olahraga hanya menghambur-hamburkan biaya, dan itu pikiran yang lantas seberapa pentingkah kita berolahraga. Jadi begini teman-teman, tubuh kita atau badan kita yang kita pakai setiap hari, setiap malam, bahkan aktivitas kerja, ada yang siang, ada yang malam, membutuhkan nutrisi, membutuhkan asupan yang memang betul-betul kita butuhkan. Jadi nanti untuk melanjutkan aktivitas lagi, kita sudah fit, kita sudah merasakan fresh, bugar, badan kita sudah siap. Maka dari itu di sini kita perlu perimbangan atau balance ya, antara aktivitas, istirahat dan olahraga, kemudian pola makan dan disiplin ya. Jadi kalau punya pikiran ngapain buang-buang waktu, buang-buang energi untuk kita berolahraga, capek, keringatan, ada yang jogging atau apapun olahraganya, pikirannya buang-buang waktu, buang-buang tenaga, lebih baik tidur ataupun kita healing dan kemana-mana, dan itu tidak masalah kan. Tetapi balik lagi, kenapa waktu kita tidak banyak, waktu kita terbatas. Bahkan ada yang memang spirit punya motivasi untuk melakukan olahraga, saya tidak punya banyak waktu karena saya aktivitasnya pulang maghrib atau pulang malam, kadang-kadang pagi udah harus berangkat lagi. Nah, di sini kita perlu adanya manajerial waktu. Dalam sela-sela aktivitas kita, keseharian kita, ada selisih waktu untuk apa? Yaitu untuk melakukan sholat. Khusus untuk teman-teman atau saudaraku yang beragama muslim ya. Untuk melakukan sholat ada zuhur, asar, dan maghrib. Nah, nanti kalau misalkan kita kreatif, di sela-sela waktu tersebut hanya ada beberapa menit, kita bisa melakukan hal atau mungkin apa yang kita bisa. Misalnya hanya stretching atau menggerak-gerakkan badan, khusus untuk kita mentreatment karena aktivitas kita misal di kantoran ataupun apalagi di lapangan ya, banyak sekali potensi waktu yang bisa kita manfaatkan. Syukur-syukur ketika kita pulang sebelum kita mandi, kita bisa melakukan beberapa menit saja untuk melakukan pergerakan yang sifatnya sport ya. Jadi kalau misalkan motivasinya ataupun dasarnya sulit waktu, nah ini perimbangannya adalah malas. Jadi ketika waktu bisa dilakukan, karena kita malas, ya susah gitu. Di video saya sebelumnya pernah mengatakan penyakit, dan ini sangat-sangat mengganggu sekali. Untuk melakukan olahraga ada dua hal yang memang menjadi penyakitnya, menjadi dasar yang memang menghalangi kita. Yaitu pertama, tidak ada waktu. Yang kedua, malas. Dan itu harus kita lawan. Harus kita lakukan suatu perlawanan untuk dua hal tersebut. Mulailah dari sekarang, mulailah hari ini, mulailah ketika sudah ada niat. Maka dari itu, ada pertanyaan lagi, kapan kita melakukan olahraga? Hari ini.
berapapun usia kita, berapapun umur kita, lakukan secara rutin berolahraga supaya kita terjaga, terawat kebugaran kita. Karena waktu kita terbatas dan usia pun kita terbatas, ya. Tidak tahu umur kita berapa lagi, kemudian dalam aktivitas kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Maka dari itu, sebagai rasa syukur kita terhadap Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kita merawat badan kita, menjaga kebugaran kita supaya kita bisa melakukan hal-hal kebaikan aktivitas kita, sehingga nilai kebaikan atau aktivitas kita menjadi paripurna, menjadi sempurna. Tidak letoy lagi, tidak lemah lagi, ya. Jadi begitu saudaraku, teman-teman, mudah-mudahan video yang singkat ini memberikan motivasi, memberikan spirit untuk kita semua melakukan olahraga. Olahraga apapun silahkan. Terlebih kita punya panduan, punya trainer, bisa berkelompok ataupun bisa mandiri. Cuman masalahnya seperti halnya di video saya sebelumnya, ketika kita berkelompok kita punya spirit karena kita ada banyak orang. Kita punya banyak teman melakukan aktivitas olahraganya, olahraga tertentu misalnya, atau olahraga apapun itu, mau olahraga permainan, bela diri dan lain-lain. Tapi ketika sendiri, nah ini persoalannya, muncullah rasa malas karena tidak ada teman, ya, di rumah apalagi seperti itu. Tapi itu bisa kita tanggalkan, kita bisa patahkan dengan niat. Ketika sudah niat, kapan kita mulai olahraga, kita pingin bugar, pingin sehat, lakukan segera, gitu kan. Terima kasih semuanya, salam untuk keluarga, salam olahraga, tetap sehat, tetap semangat, salam silaturahmi, dan salam tradisi laga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.